Halo, selamat sahabat. Apa kabarnya? Puji Tuhan, sahabat hari yang indah ini kita boleh kembali bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan, mendengarkan sabdanya. Apa kabar? Saya mendoakan kita semua boleh Tuhan berkati sahabat ini. Kalau kita tidak baik kabarnya, Tuhan berikan kebaikan. Kalau kita baik, Tuhan berikan lebih baik lagi keadaan kita saat ini. Kalau tadinya kita berduka cita, sahabat ini Tuhan berikan sukacita melalui janji pengharapannya. Kalau kita tadinya susah, Tuhan berikan kepada kita sahabat ini kebahagiaan dan damai sejahtera. Itulah menjadi harapan dan doa kita bersama. Dan kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Untuk itu saya mengundang kita semua boleh sama-sama berdoa. Bapa di surga, terpuji namamu. Engkau Allah yang baik. Sahabat ini Tuhan, kami rindu dikuatkan, dikenyangkan melalui firman Tuhan. Kami mohon tuntun kami Tuhan. Curahkan roh kudus-Mu untuk memakai hamba-Mu dan kami semua yang akan mendengarkan sabda-Mu. Sehingga firman Tuhan ini akan lebih lagi mengubah hidup kami. Iman kami lebih kuat lagi kepada Tuhan. Dan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Inilah doa kami Tuhan, memberkati semua yang mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat hari yang indah ini, kalau Bapak Ibu Saudara lihat, di sini di tempat saya lagi mati lampu. Saya tidak tahu, tetapi yang pasti ini adalah sebuah tantangan ya tersendiri bagi saya. Oleh karena sahabat ini adalah sahabat online, sehingga penuh dengan perjuangan ya, penuh dengan perjuangan. Semoga Tuhan memberkati sehingga ibadah online tidak terganggu melalui segala alat yang saya pakai. Tuhan boleh berkati, dan kerinduan dan harapan saya adalah supaya internetnya juga boleh tetap berfungsi dengan baik. Baik, pada hari Sabat yang indah ini, judul firman Tuhan adalah keluarga Abraham. Dari judulnya mungkin Bapak Ibu Saudara berpikir bahwa kita akan banyak berbicara tentang Abraham. Betul. Tapi saya mau fokus tentang bagaimana Tuhan boleh memanggil Abraham, sehingga pada akhirnya dari generasi ke generasi sampai kepada zaman kita sekarang ini, kita kenal Bapak Abraham sebagai Bapak orang percaya. Ya, kalau kita berbicara tentang iman, maka kita pasti tidak akan pernah lepas dari Bapak Abraham. Ada satu hal yang saya rindu untuk kita fokus dalam pelajaran kita sahabat hari yang indah ini adalah bahwa mengapa Abraham menjadi bapak iman, bapak orang percaya. Ini adalah kunci yang tentunya bukan hanya Bapak Abraham yang mau miliki, tetapi kita percaya bahwa ketika Bapak Abraham dipanggil untuk diberkati dan akhirnya menjadi berkat, tentunya panggilan yang sama itu menjadi bagian saya dan saudara semuanya. Saya rindu mengulangi kembali satu ayat di dalam Alkitab. Di dalam kitab Matius pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripada aku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini ayat berbicara tentang orang-orang yang merasa bahkan meyakini bahwa mereka mengenal Allah, tapi pada akhirnya Tuhan Yesus ketika dia datang kali yang kedua ke dunia, dia katakan, aku tidak pernah mengenal kamu. Pernahkah Anda membaca Alkitab kemudian menemukan bahwa ternyata saya dan saudara adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah? Nah, kata dipilih di sini, saya mau kembali ke Bapak Abraham. Mari kita buka Kejadian pasal 18 ayat 19. Di dalam kitab Kejadian, mari kita buka Alkitab kita. Kitab Kejadian pasal 18 ayatnya yang ke-19. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab aku telah memilih dia, supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Saya rindu supaya kita semuanya fokus kepada kata sebab aku telah memilih dia. Memilih dia.
Tuhan telah memilih Abraham. Nah, pertanyaannya, apakah Tuhan tidak memilih saya dan saudara? Oh, tentu. Kita sering dan banyak ayat yang kita baca, khususnya dalam perjanjian baru, bahwa kita telah dipilih oleh Allah. Kita adalah orang-orang pilihan. Ya, orang-orang pilihan. Apa artinya aku telah memilih dia? Kalau kita baca dari bahasa aslinya, ini boleh juga kita terjemahkan sesuai dan sama dengan terjemahan King James Version, dikatakan demikian. For I know him. Wah, ternyata kata aku telah memilih dia dalam terjemahan aslinya yang juga diterjemahkan oleh terjemahan King James Version, karena aku mengenalnya. I know him, aku mengenalnya. Kata aku mengenal di sini adalah Tuhan mengenal Abraham. Berbanding terbalik ya dengan ayat yang sudah kita baca tadi dalam kitab Matius pasalnya yang ke-7, di mana kita telah baca tadi dalam kitab Matius pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-23, Yesus berkata bahwa aku tidak pernah mengenal kamu. Nah, tentunya kata memilih di sini atau dipilih, kita mau sinkronisasikan dua terjemahan ini. Tidak ada yang salah, sama-sama benar. Tapi saya mau mengarahkan kepada kita, ternyata memilih atau dipilih itu erat hubungannya dengan mengenal. Artinya begini, ketika saya dan saudara berhubungan dengan iman kepada Tuhan, baik itu melalui doa, melalui membaca firman-Nya, melalui perubahan hidup dalam hidup kita, tentunya atas dorongan Roh Kudus yang telah dicurahkan kepada saya dan saudara dalam hidup kita. Itu adalah sebuah hubungan bukan satu arah, tetapi dua arah, di mana ada kata kenal di sana, dan yang namanya mengenal tentunya adalah Tuhan mengenal saya dan saya mengenal Tuhan. Jadi tidak bisa seorang katakan aku beriman kepada Tuhan tapi dia tidak mengenal Tuhan. Maka itu adalah sebuah hubungan yang tidak sempurna. Nah, hubungan yang sempurna adalah dikenal dan mengenal. Dua arah. Antara saya dan saudara sebagai umat Tuhan kepada Tuhan pencipta dan Tuhan kita. Nah, saya rindu membawa ini pelajaran. Kenapa? Karena supaya jangan sampai kita memiliki pengalaman yang buruk seperti yang akan dialami oleh orang-orang di dalam kitab Matius pasal ke-7 yang Tuhan Yesus sendiri katakan bahwa Tuhan tidak mengenal mereka. Tapi mereka dalam Matius pasal 7 ayatnya yang ke-22, orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus ini, mereka aku kenal Tuhan. Bagaimana caranya mereka katakan mereka kenal Tuhan? Mereka katakan ayat 22, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ini orang-orang yang merasa bekerja untuk Tuhan dan merasa bahwa mereka adalah orang-orang yang layak, yang mengaku sebagai orang yang mengenal Tuhan, tapi sebenarnya Tuhan Yesus katakan dalam ayat 23 bahwa Tuhan tidak mengenal mereka. Saya dan saudara tentunya tidak mau menjadi orang-orang yang terlalu percaya diri dalam pengertian kenal sama Tuhan padahal sebenarnya tidak kenal. Itu sebabnya mari kita belajar dari keluarga Abraham. Bagaimana Abraham menjadi bapak orang percaya, bapak orang beriman, supaya saya dan saudara pun menjadi orang yang beriman yang mengaku mengenal Tuhan dan Tuhan sendiri katakan, I know you. Aku mengenal engkau, kata Tuhan. Ini sebuah pengalaman yang sangat indah dan sangat menyenangkan. Coba bayangkan, Anda kenal seseorang, ketika bertemu, kemudian orang itu katakan, Anda siapa ya? Aku tidak kenal dengan Anda. Padahal selama ini kita katakan sama orang banyak, oh aku kenal dia, aku mengenal dia. Tapi ketika bertemu dengan orang itu, tiba-tiba orang yang kita katakan kita kenal dia katakan kepada saya dan saudara, aku tidak kenal kamu. Gimana hancurnya hati kita? Bagaimana rasanya perasaan itu? Kalau Anda pernah mengalaminya, Anda akan tahu sangat sesak sekali hati dada ini ketika seseorang katakan, aku tidak kenal engkau, tetapi kita katakan, aku kenal dia. Bayangkan, hal yang lebih besar lagi adalah ketika kita ciptaan, ketika kita adalah umat Tuhan, kita mengaku Tuhan pencipta itu adalah Tuhan kita. Kita mengaku bahwa dia adalah juru selamat kita. Tetapi ketika dia datang kali kedua, dia katakan, aku tidak mengenal kamu. Oh, sungguh sangat menyakitkan. Saya, saudara sebagai umat Tuhan, saya rindu
kita tidak akan pernah mengalami pengalaman itu. Saya rindu kita adalah mengalami pengalaman yang luar biasa di mana Tuhan, aku mengenal engkau, dan Tuhan katakan, oh ya, engkau adalah hambaku yang setiawan. Aku mengenal engkau, mari masuk. Enak seperti itu ya. Baik, mari kita lihat pengalaman daripada Bapak Abraham, keluarganya. Tetapi terlebih dahulu kita perlu bertanya, apa tugas yang Allah telah berikan kepada Abraham? Dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-19, firman Tuhan berkata bahwa sebab aku telah memilih di Ai-Nohim. Untuk apa Tuhan memilih Abraham? Untuk apa Tuhan katakan bahwa aku mengenal Abraham? Apa bukti bahwa kita juga adalah orang yang mengenal Tuhan? Yang pertama, di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-18 adalah ada satu tugas penting bagi saya dan saudara, yaitu bahwa kita perlu mengajarkan setia kepada Tuhan, baik diri kita, baik keluarga kita, anak-anak kita, bahkan sahabat-sahabat kita tentunya ya. Sebuah harapan bagi kita. Mari kita lihat ayat 19. Supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya, kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Jadi Tuhan mau kita setia kepada Dia. Bagaimana caranya? Hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Itu sebabnya penting untuk memahami kata misionari. Misionari adalah orang yang membawa misi. Apa misinya? Misinya adalah untuk hidup menurut jalan Tuhan, jalan yang ditunjukkan Tuhan, dan pada saat yang sama mengarahkan orang untuk hidup menurut jalan yang sama yang Tuhan telah tunjukkan kepada dia. Itulah artinya bahwa kita dikenal oleh Allah dan kita mengenal Allah. Wah, luar biasa. Yang kedua adalah menerima berkat dari Tuhan atas kesetiaannya dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Ya, di dalam ayat 18-19 katakan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham? Aku akan memberkati engkau menjadi bangsa yang besar, supaya engkau menjadi berkat bagi banyak bangsa. Bapak, Ibu, saudara, pernahkah Anda memikirkan kehidupan Anda? Apakah Anda benar-benar merasa bahwa Tuhan sudah memberkati Anda? Apapun kondisi Anda. Apakah Anda saat ini sedang dalam keadaan apapun? Pernahkah Anda merenungkan bahwa hidup Anda sangat-sangat berharga di mata Tuhan, dan Tuhan sudah memberikan berkat yang terbesar, yaitu keselamatan kepada Anda dan saya? Apakah kita mensyukuri itu? Kalau ya, jangan lupa, bukti bahwa kita dikenal oleh Allah dan kita mengenal adalah kita diberkati untuk menjadi berkat dalam banyak hal, tergantung dari hidup kita masing-masing. Apakah Abraham berhasil menunaikan tugas ini dalam kehidupannya, dalam keluarganya? Oh ya, apa buktinya? Buktinya adalah ketika Abraham dipanggil oleh Tuhan untuk mempersembahkan putranya yang sangat dikasihi, yaitu Ishak. Ketika Abraham hendak mempersembahkan Ishak sesuai dengan perintah Tuhan, Ishak tidak melakukan sedikit pun perlawanan. Dia diam seperti seekor domba, dia rela. Itu adalah bukti bahwa Abraham berhasil hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dan dia mengajarkannya kepada anaknya Ishak. Itulah buktinya. Dia berhasil. Bahwa Ishak pun menjadi seorang anak yang juga hidup menurut pada kehendak dan jalan yang ditunjukkan Tuhan. Bagaimana dengan anak-anak kita? Apakah kita mengajarkan kepada mereka yang terutama untuk hidup menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan? Atau jangan-jangan kita tidak peduli dengan pengajaran supaya mereka menurut kepada hidup menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan? Atau kita akan katakan, oh nanti baru saya akan ajari anak saya. Mohon maaf, terlambat kalau nanti. Oh nanti tunggu besar.
oh dia sudah punya fondasi yang besar, yang mungkin tidak bisa lagi untuk dirubah. Mari, mumpung masih ada waktu, belum ada kata terlambat, baik kecil mungkin sudah besar, ajarkan supaya anak-anak kita juga menurut jalan yang ditujukan Tuhan kepadanya. Kerelaan Ishak untuk dijadikan korban persembahan adalah sebuah bukti bahwa Abraham berhasil. Kesetiaan pelayanan Abraham untuk menunaikan tugas yang Tuhan berikan kepada dia melalui bukti pelayan-pelayannya. Bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah kita memiliki seorang hamba, seorang pelayan di dalam rumah tangga Anda dan keluarga Anda? Apakah Anda memiliki karyawan di dalam pekerjaan Anda? Apakah Anda memiliki bawahan atau apapun itu yang sama atau rata dengan itu? Bagaimana? Apakah mereka melihat Anda hidup menurut jalan yang ditujukan oleh Tuhan kepada Anda? Atau jangan-jangan Anda adalah seorang yang mengaku sebagai pemelihara hukum Tuhan, tapi pada saat yang sama Anda membiarkan hamba Anda, pelayan Anda, karyawan Anda, apapun itu, justru mereka sedang melanggar perintah Tuhan yang Anda sendiri sudah yakini. Saya bertemu dengan seorang yang masih muda, sebuah kesaksian, saya tidak akan sebutkan namanya, tapi kesaksiannya adalah benar. Tahukah Anda bahwa saya merinding dan menangis terharu mendengar kesaksiannya? Saya tanya, hari Sabat mana pelayannya? Saya bilang, loh Pak, tidak ada. Hari Sabat mereka libur. Wow, terus siapa yang masak? Kami yang masak. Setiap hari Sabat. Seorang muda dengan 2 orang anak katakan kepada saya, setiap hari Sabat semua yang bekerja bagi saya libur. Luar biasa. Mereka hidup menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Dan mereka menyatakan itu dalam kehidupannya. Tidak ada satu orang pun di dalam rumah tangganya yang bekerja pada hari Sabat. Dia meyakini perintah Tuhan dan dia lakukan itu dalam kehidupannya. Bagaimana dengan saya dan saudara? Ada banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup Anda dan saya, supaya kita menjadi berkat oleh karena kita sudah diberkati oleh Tuhan. Abraham memiliki seorang pelayan yang luar biasa bernama Eliezer. Eliezer adalah seorang hamba yang sangat disayangi oleh Abraham, bahkan seperti seorang anak. Tetapi ketika Abraham memiliki anak yang dijanjikan, yaitu Ishak, Eliezer tidaklah menjadi seorang yang cemburu. Justru dia menjadi seorang yang sangat-sangat setiawan kepada bapaknya, tuannya Abraham. Itu ditunjukkannya, terbukti melalui kisah ketika Eliezer diutus oleh Abraham untuk mencarikan seorang istri kepada anaknya Ishak. Luar biasa. Dia setia menunaikan tugas itu. Tidak ada satupun dalam kehidupan Eliezer kita temukan bahwa dia memiliki satu maksud atau motif yang tidak baik. Ini adalah bukti bahwa Abraham benar-benar hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Bukan hanya anak-anaknya yang melihat dan akhirnya menjadi percaya dan hidup juga menurut kehendak Tuhan, tetapi juga bahkan para hamba-hambanya, pelayan-pelayannya, bawahannya, karyawannya, mereka yang bekerja kepada Abraham, orang-orang di lingkungan kehidupan Abraham juga terpengaruh dengan hidup Abraham yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan kepadanya. Itu sebabnya sangatlah layak dan pantas kalau kita mau belajar tentang kehidupan iman dengan melihat hidup Abraham. Walaupun kita tahu ada 1 dan 2 hal di mana Abraham juga adalah seorang manusia yang melakukan kesalahan. Tetapi kita lihat bagaimana perkembangan hidup Abraham, bagaimana kerohaniannya, bagaimana imannya, sampai akhirnya menuju pada satu titik yang menurut Tuhan, aku mengenal dia. Luar biasa kan?
Ya, saya juga, Anda juga harus rindu. Tuhan katakan, aku mengenal engkau. Amin. Amin. Eliezer menyatakannya. Hubungan antara Abraham dengan Tuhan, dia menurut Tuhan tanpa ragu ketika disuruh meninggalkan tanah kelahirannya. Abraham bekerja sama dengan Sarah istrinya dalam menjalankan kehendak Tuhan. Hubungan antara mereka berdua sangatlah serasi. Abraham sangat mencintai Sarah meskipun telah menikah selama puluhan tahun. 35 tahun, Kejadian 12 ayat 11. Menikah berpuluh-puluh tahun, tapi Abraham tetap sangat mencintai Sarah istrinya. Kejadian 12 ayat 11, firman Tuhan berkata, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik paras. Bayangkan, sudah lanjut usia, Abraham masih memuji istrinya. Bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah kita masih memuji istri kita? Walaupun mungkin sudah ada keriput-keriput di muka. Oh, engkau adalah wanita yang sangat cantik. Tidak ada wanita yang lebih cantik dari engkau di seluruh muka bumi ini selain engkau, hai istriku. Istri akan kata, oh suamiku, aku sangat mencintai engkau. Tidak ada seorang pria yang lebih tampan daripada engkau dalam hidupku. Bukan hanya parasmu, tetapi tabiatmu juga. Ya, kita harus sering-sering berdoa supaya Tuhan ubahkan kita. Apapun yang menjadi kekurangan kita, jangan hanya menerima kekurangan itu, tetapi minta pertolongan Tuhan melalui doa, bahwa supaya Tuhan ubah itu menjadi sebuah perubahan yang lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Amin. Ya, amin. Hubungan Abraham dengan Tuhan, hubungan Abraham dengan istrinya, hubungan Abraham dengan anaknya, hubungan Abraham dengan karyawan pelayan hambanya, semuanya menyatakan bahwa Abraham memang adalah seorang yang beriman, seorang yang diberkati oleh Tuhan, seorang yang hidup menurut jalan ditunjukkan Tuhan. Pada saat yang sama, dia diberkati dan menjadi berkat. Sebuah keluarga yang teratur, disiplin, akan lebih banyak memberitahukan tentang Kristus daripada semua khotbah yang dapat dikhotbahkan. Keluarga akan memberikan bukti nyata bahwa orang tua telah berhasil mengikut perintah Tuhan dan bahwa anak-anak mereka akan melayani di gereja. My Life Today halaman 32. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, ketika orang tua hidup menurut jalan Tuhan, ada banyak hal yang Tuhan akan potong. Tuhan Yesus berikan sebuah perumpamaan, kita ini seperti pokok anggur. Seperti pohon anggur, yaitu kita adalah carang-carangnya. Pokoknya, batangnya yang utama itu adalah Yesus Kristus. Dimana kalau kita sebagai cabang carang ini lepas dari pokok ini, kita akan layu dan mati. Tetapi kalau kita menempel kepada Yesus Kristus, kita akan bertumbuh dengan baik. Tetapi untuk berbuah, ada pemilik yang harus memotong itu semua. Bapa ini surga adalah pemiliknya. Dia akan potong carang-carang yang tidak berfungsi dalam hidup kita. Justru ini akan membuat buah itu bisa tidak keluar tapi tidak subur dan besar. Itu sebabnya hanya Bapa, hanya Tuhan yang sanggup untuk mengubah dan mengambil kekurangan-kekurangan kita. Supaya apa? Supaya buah-buah roh dalam kehidupan kita itu bertumbuh dengan baik dan subur. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tuhan mau memberikan semua buah itu kepada saya dan saudara, supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Diberkati untuk menjadi berkat. Hidup menurut jalan Tuhan. Ajarkan itu bukan hanya dalam kehidupan Anda saja, tapi kepada keturunan Anda, kepada siapa saja yang ada dalam hidup kita, di sekitar kita. Sehingga ketika Tuhan Yesus datang, Dia akan katakan, aku mengenal engkau, hai hambaku yang setia. Mari masuklah untuk bersama-sama dalam kerajaan surga yang luar biasa yang Tuhan telah berikan dan janjikan kepada saya dan saudara. Apakah Anda mau menjadi orang-orang yang berbahagia, yang Anda katakan, Tuhan kami mengenal engkau, kemudian Tuhan katakan, oh ya aku juga mengenal engkau? Atau Anda mau menjadi orang-orang yang cilaka? Menurut Matius 7:23 Yesus katakan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Tentunya
Saya dan saudara tidak mau memilih yang terakhir itu, di mana kita katakan aku mengenal Engkau Tuhan, tetapi Tuhan katakan aku tidak mengenal Engkau. Harapan dan doa saya dan saudara, mari kita terus merenungkan kehidupan para bapa, para nabi, para rasul, orang-orang yang Tuhan telah pilih, dan terlebih lagi mari kita renungkan kehidupan Tuhan Yesus, sehingga kita menjadi orang yang beriman. Keluarga kita akan sama seperti keluarga Abraham, keluarga yang diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan kita sendiri dalam keluarga akan hidup menurut jalan Tuhan, sehingga Tuhan katakan, Engkau aku kenal. Dan kita pun tidak akan pernah malu lagi untuk mengaku, aku mengenal Tuhan Juru Selamatku. Kiranya Tuhan memberkati kita. Saya bawa di dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu luar biasa. Ajar kami selalu, didik kami selalu, berikan kepada kami roh kudus-Mu, berikan kepada kami kemauan untuk mau dan rindu selalu untuk lebih dekat dengan Tuhan. Keluarga kami khususnya Tuhan, supaya kami semua diselamatkan ketika Tuhan datang. Bukan hanya menjadi umat Tuhan, bukan hanya menjadi keluarga yang mengaku mengenal Tuhan, tetapi Tuhan sendiri katakan, aku mengenal Engkau. Ini menjadi harapan dan doa kami, sehingga kami menjadi benar-benar umat Tuhan yang beriman, karena orang benar akan hidup oleh iman. Berkatilah kami Tuhan dengan berkat-Mu yang luar biasa, kasih setia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, dan kuasa dalam persekutuan Roh Kudus menjadi bagian kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau dan saya semuanya diberkati sabat ini. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.